Ya, Halo. selamat siang Kak. Siang, pagi Kak. Ya, pagi. Pagi Kak Junet. Ya, pagi Kak. Pagi-pagi kita... juga. Hari ini kita dengan format yang beda nih Kak. Iya, betul. Bukan Sesuatu yang bertiga baru. lagi. Iya, Iya. tapi ada supaya adik-adik juga semangat ya. Pemusik kita bukan cuma satu Kak. Iya. Ya. 1, 2, 3, 4 ya. Empat. Adik-adik udah kenal belum? Masih ingat siapa nih? Kak Jesslyn, Kak Bella, Kak Petrus dan Kak Abi. Kak Abi, ya. Komplit semuanya ya. Jadi adik-adik memuji Tuhan juga harus semangat ya. Ya, mesti semangat dong Kak. Ya, yuk Dan kita. terutama semangat juga untuk menerima berkat firman Tuhan. Ya, Kak, betul, betul. Ya Kak, kita mau mulai kebaktian kita. Kita mau mulai dengan pujian apa Kak? Ajar kami Tuhan menghitung hari ini Ya. ya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan dan ajak jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan dan ajak jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di rumah kami masing-masing. Walau terpisah jarak, tapi kami percaya kami terus ingin memuji Tuhan. Kami terus ingin memuliakan nama Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Berkati Tuhan dari awal sampai akhir ibadah kami. Biarlah Tuhan berkenan dengan pujian-pujian kami, dan kami percaya berkati kakak-kakak kami
yang akan melayani, semuanya yang terlibat diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan ibadah pagi ini hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Amin. Ya. Ya. Kak, Allah kita tuh dahsyat nggak sih, Kak? Oh, dahsyat dong. Ya. Gimana? Dari mana sih dahsyatnya tuh, dari ujung sana saja, dari Kak adik-adik Dari atau segala dari semua? sisi, Kak. Oh, Dari iya. barat, timur, utara, selatan. Seluruhnya ya, Kak ya. Ya. Yuk kita akan pujikan apa, Dek? Kak? Allahku dahsyat. Ya. Utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya dinyatakan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, oh. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya dinyatakan, kebesarannya diberitakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, oh. Allahku dahsyat. Iya. Amin ya, Kak ya. Amin, puji Tuhan, benar-benar Iya. Allah kita dahsyat Kita ya. boleh bersyukur kita punya Allah yang dahsyat ya, Betul, ya. Kak. Berarti Ya. kalau Allah kita dahsyat, Allah kita mampu melakukan segala perkara, apapun yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, Tuhan pasti tolong ya, Kak. Amin, ya pasti adik-adik ya, percaya dan terus beriman. Ya. Iya, karena itu yang kita butuhkan apa, Kak? Kita Firman. memiliki hati yang Ya. mau selalu turut akan firman Tuhan. Betul ya, Kak, ya, supaya firman Tuhan itu bertumbuh dalam hati kita ya, Kak ya. Amin, Kak. Ya, Saatnya yuk. kita mau terima berkat firman Tuhan. Ya, Kita mau naikkan pujian apa, Kak? hati sebagai hamba. Ya, kita mau siapkan hati dan pikiran kita ya, Kak ya. Ya. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita akan pujikan di rumah masing-masing. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua
saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita berdoa. Benar ya Bapa, sesuai dengan puji-pujian yang kami panjatkan ya Bapa. Biarlah kami memiliki hati sebagai hamba ya Bapa, yang mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa, untuk Kau bentuk sesuai dengan rencana yang terindah bagi kami ya Bapa. Ya Bapa, tiba saatnya bagi kami untuk menerima berkat firman-Mu. Sebelumnya Bapa, kami sadar sebagai anak-anak-Mu, kami masih sering melakukan apa yang tidak berkenan di hati-Mu. Karena itu ya Bapa, kami mohon ampun akan segala kesalahan dosa-dosa kami, sehingga kami layak untuk menerima berkat firman-Mu saat ini ya Bapa. Sehingga firman-Mu boleh membentuk kami semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kau urapi ya Bapa Kak Magda yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah ya Bapa, segala yang keluar dari mulut beliau ya Bapa, semuanya adalah keinginan kehendak hati-Mu saja. Inilah kami ya Bapa. Kami siap untuk menerima berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik yang dikasih Tuhan. Kita semua sudah menaikkan pujian kepada Tuhan dan saat ini kita sama-sama mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah kita semua yang ada di rumah ya, boleh bersama dengan Kak Magda, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu juga buat adik-adik dan juga buat Kak Magda. Ya, kali ini kita akan mengambil tema tentang gereja mula-mula. Dan kita akan memberikan judul cara hidup jemaat yang pertama. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa kita telah merayakan Paskah. Tuhan Yesus disalibkan, ya. Dan kita tahu bahwa pada saat Tuhan Yesus disalibkan, murid-murid Tuhan Yesus mulai tergoncang imannya karena merasa bahwa selama ini mereka memiliki satu pengharapan atau punya satu penuntun dalam kehidupan mereka. Namun ketika mereka tahu bahwa sekarang Tuhan Yesus disalibkan, mereka mulai, aduh nanti aku gimana ya? Mereka lupa bahwa pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Adik yang dikasih Tuhan, pada waktu Tuhan Yesus bangkit, ya, terus Tuhan menyatakan hal itu kepada semua murid-muridnya, menguatkan murid-muridnya supaya mereka tetap teguh imannya, untuk selanjutnya mereka akan dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita mau belajar tentang cara hidup jemaat mula-mula. Mulai pelajaran ini banyak prinsip-prinsip firman Tuhan yang harus kita pahami dan sekaligus kita akan lakukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita membuka di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-41. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-41, begini bunyi firman Tuhan.
orang-orang yang menerima perkataannya, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wow, luar biasa sekali. Adik yang dikasihi Tuhan, ketika rasul-rasul ini telah ditinggalkan oleh Tuhan, namun kuasa Tuhan, Roh penolong memberikan kekuatan di dalam kehidupan para murid-muridnya, yang saat itu dia dipakai menjadi rasul-rasul untuk memberitakan firman Tuhan. Apa yang terjadi? Ketika mereka dipenuhi Roh Kudus dan mereka boleh mendapatkan kekuatan, yaitu penolong, yaitu Roh Kudus, rasul-rasul itu dipakai oleh Tuhan. Di situ dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya, menerima perkataan rasul-rasul itu, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. KKR pertama, penyampaian firman Tuhan, kurang lebih 3.000 jiwa bertobat. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kenapa bisa? Rasul-rasul itu kenapa bisa? Karena mereka bukan karena dia, tapi karena Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan rasul-rasul itu, sehingga pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan itu, adik-adikku, mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka bukan cuma mendengar, tapi mereka diberkati oleh Tuhan. Hati mereka dijamah oleh Tuhan, sehingga mereka boleh bertobat dan menyerahkan diri mereka untuk dibaptis. Itulah kekuatan firman Tuhan. Itulah kuasa Tuhan. Ketika Tuhan Yesus sudah rela mati di kayu salib, ya, hal itu tidak hanya berhenti itu saja, tapi Tuhan memakai murid-muridnya sebagai rasul-rasul Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Apa yang selanjutnya dilakukan orang-orang yang percaya itu? Ya, bukan hanya sebatas dia menyerahkan diri dan dibaptis. Banyak loh adik-adik, gak sedikit, kurang lebih 3.000 jiwa. Di sini di ayat yang ke-42, Kisah Para Rasul 2 ayat ke-42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi ketika mereka hidup, mereka menyerahkan diri untuk dibaptis, menyerahkan diri kepada Tuhan sebagai orang yang percaya. Luar biasa sekali baptisan kali ini adik-adik, di saat-saat pandemi ini. Kalau adik-adik tahu banyak ya anak-anak Sion yang sudah baptis. 1 orang saja loh ya yang dibaptis karena situasi sekarang. Saat itu 3.000 jiwa. Kayak apa itu saudara? Ya, adik-adik ya, luar biasa sekali. Tuhan menyatakan kuasanya sehingga rasul-rasul dipakai oleh Tuhan untuk membaptiskan mereka. Terlebih lagi tidak hanya sebatas dibaptis. Ternyata mereka bertekun. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bertekun, ya, berdoa, dan mereka saling menguatkan. Bagian yang pertama, ya kita mau pelajari jemaat mula-mula beribadah dengan tekun. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kali ini mungkin suasana berbeda. Ya, adik-adik di rumah kakak di sini dengan tim guru-guru sekolah minggu di kelas Kanaan Sion. Berada di gereja membuat program ini supaya apa? Supaya adik-adik diberkati oleh Tuhan. Supaya adik-adik dikuatkan oleh firman Tuhan. Adik-adik tetap bertekun di dalam doa dan bertekun di dalam firman Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh jemaat gereja Tuhan pertama-tama, mula-mula ini. Adik yang dikasih oleh Tuhan, yang dilakukan mereka adalah beribadah bersama-sama di rumah ibadah. Ya, kita mau baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42a. Dikatakan di situ mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka beribadah bersama-sama di rumah ibadah. Mereka berkumpul. Mereka mendapatkan kekuatan firman Tuhan melalui rasul-rasul yang diurapi oleh Tuhan. Di ayat yang ke-46a, Kisah Para Rasul 2 ayat 46a dikatakan, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Luar biasa sekali.
ternyata gereja mula-mula saat itu, adik-adik yang dikasih Tuhan, cintanya juga mula-mula. Ayo, mungkin kalian adik-adik ya, pertama kali lagi pacaran, aduh berbunga-bunga ya. Terus pengen ketemu, ya enggak? Sama, cinta mereka, cinta jemaat pertama kali itu adalah cinta pertama mula-mula mereka kepada Tuhan. Sehingga apa? Yang dilakukan mereka adalah menyerahkan diri dibaptis, lalu mereka beribadah dengan tekun. Dan ibadahnya itu tidak hanya di rumah Tuhan, tetapi ternyata mereka juga lakukan di rumah masing-masing. Di ayat 42b, Kisah Para Rasul 2 ayat 42b, di sini dikatakan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 46b, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi ibadah yang mereka lakukan bersama-sama di rumah ibadah, ya. Yang kedua, mereka setelah di rumah ibadah, mereka bawa pulang juga ke rumah masing-masing. Mereka juga terus berbicara tentang firman, pengen tahu kebenaran firman Tuhan itu terus menerus. Mereka memecah-mecahkan roti. Kalau sekarang memecah-mecahkan roti itu berbagi firman Tuhan satu dengan yang lain dalam rumah tangga itu. Adik-adik, saat ini adalah saat yang terindah. Ya, mungkin kok terindah Kak? Orang kemana-mana nggak bisa kok terindah? Ya terindah, karena apa? Ada banyak waktu yang Tuhan berikan kepada adik-adik untuk banyak bersekutu bersama-sama dengan papa, mama, kakak, adik. Itu adalah hal yang terpenting. Karena apa? Ternyata itu adalah dilakukan oleh jemaat mula-mula pada waktu itu adik-adik. Mereka lakukan itu. Sekarang adik-adik ibadah, mungkin kalian didampingi orang tua atau kalian sendiri. Kalau nanti kalian mendengar firman Tuhan lalu tidak memahami atau tidak mengerti, bisa bertanya kepada orang tua. Itu namanya memecah-mecahkan, berbagi firman Tuhan kepada orang tua. Nanti papa mama memberitahu kepada kalian. Sehingga saling menguatkan satu dengan yang lain. Adikku yang dikasih oleh Tuhan, bagian pertama ini jemaat bertekun. Bertekunnya tidak hanya di gereja, di rumah juga. Saat ini adalah di mana mungkin kenapa Kak semuanya ini terjadi? Ya, kok bisanya kayak gini Kak? Jangan persalahkan Tuhan, tapi kita jalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita? Karena firman Tuhan telah tinggal dalam kehidupan kita. Jadi bagi adik-adik semua yang saat ini masih tinggal di rumah atau yang sekarang ini juga sudah ada datang di gereja. Nah, pesan kakak juga ya buat adik-adik, kalau di gereja udah jauh-jauh nih dari Cibubur, ada mungkin dari mana, Tangerang, atau dari mana lagi, dari Bogor, atau dari mana lagi. Tapi kalau ibadah itu ya ibadah, kita berjumpa dengan Tuhan. Berarti persiapannya adalah semuanya kita harus siap. Karena apa? Begitu kita sudah siap, kita datang beribadah kepada Tuhan. Nggak lama kok adik-adik, nggak sampai 2 jam ibadah itu. Tapi kalau ibadah itu disertai dengan rasa cukup, maka itu akan berfaedah sungguh luar biasa buat kehidupan kita. Jadi firman Tuhan yang kalian terima di ibadah, ya, yang sudah datang di gereja, nah itu lakukan dalam kehidupan kita. Seperti yang dilakukan oleh gereja Tuhan jemaat pertama kali ini. Adik yang dikasih Tuhan, di bagian kedua, jemaat mula-mula memiliki hubungan yang sangat baik dengan sesama. Jadi jemaat mula-mula dia hubungannya dengan Tuhan baik, tapi juga dengan sesama baik. Karena dari situlah kekristenan atau orang yang percaya mulai bertambah. Mereka akan melihat benar enggak orang yang ikut Kristus itu ada perubahan. Ternyata itu benar, ya. Di Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-32. Adapun kumpulan orang-orang yang telah percaya itu, mereka sehati
sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu yang dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Mereka hidup rukun antar sesama jemaat. Tidak ada satupun di antara mereka yang hidup secara egois atau mementingkan diri sendiri. Ini adalah permulaan cara hidup jemaat mula-mula. Jadi mereka sehati gitu adik-adik. Karena mereka berkumpul, lalu mereka saling membangun satu dengan yang lain, sehingga mereka saling memperhatikan. Mereka saling menguatkan. Karena tadi dikatakan bahwa mereka membagi-bagi roti. Ya, membagi-bagi roti secara jasmani dan juga membagi-bagi roti secara rohani, yaitu firman Tuhan. Roti hidup, firman Tuhan. Kemudian setiap orang yang memiliki kemampuan untuk menolong sesama, mereka rela memberikan hartanya dan menolong setiap orang yang kekurangan. Di sini di ayat yang ke Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dan 46. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa. 46. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dengan tulus hati. Yang dilakukan jemaat mula-mula saat itu adalah mereka melakukan segala sesuatu dengan hati yang tulus, bukan dengan paksaan. Mereka berbagi, dan berbaginya itu bukan rasul-rasul berkata, kamu hartamu berapa? Ayo kumpulkan. Enggak, mereka dengan rela hati melakukannya itu. Karena apa? Karena saat itu mereka berkumpul, ternyata di antara mereka ada yang berkekurangan. Lalu mereka mempersembahkan atau membawa apa yang dia punya, dia bagi kepada jemaat yang lain, sehingga supaya mereka tidak hidup dalam kekurangan. Adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini mengingatkan buat Kak Magda juga, buat adik-adik juga. Jadi firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua, menembus Kak Magda dan menembus adik-adik. Dan firman Tuhan itu berkuasa dalam kehidupan kita. Jadi kalau firman Tuhan itu mendidik kita, membawa kita lebih baik lagi, kita mau nyerahkan hati kita supaya firman Tuhan itu bertahta dalam hati kita. Di sini dikatakan bahwa mereka saling berbagi, tidak ada keegoisan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau adik-adik sudah ada yang bisa datang ke gereja beribadah, mungkin ada sebagian yang masih di rumah kalau belum cukup umur, kalian juga saling menguatkan, saling berbagi. Mungkin kalian punya nomor-nomor WA teman-teman kalian, tapi biarlah WA-nya bisa dipakai untuk saling menguatkan, saling menguatkan, saling berbagi kasih, saling memberikan kekuatan satu dengan yang lain. Sehingga kita bisa contoh gimana cara hidup jemaat pertama ini. Ini mengingatkan kita semua adik-adik supaya kita boleh belajar seperti gereja jemaat mula-mula saat itu. Kisah Para Rasul 4 ayat 34 sampai 35. Sebab tidak ada seorang pun yang kekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dari hasil penjualannya itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Waduh Kak, aku kan belum punya apa-apa Kak. Aku kan belum punya rumah, aku belum punya harta sendiri. Kok itu firmannya kayak begitu? Bukan gitu adik-adik. Ini adalah keadaan jemaat mula-mula waktu itu. Terus Kak, apa yang harus saya kerjakan Kak? Susah banget itu Kak. Kalau susah, yang bisa kalian kerjakan apa? Berbagi kasih, satu dengan yang lain itu
sesuai dengan kekuatan adik-adik, ya. Tidak ada paksaan. Jadi kalau kita berbagi, ya apa yang kita miliki kita berbagi kepada teman atau kepada saudara kita, kepada papa mama, atau pada waktu kalian keluar rumah, lihat ada orang yang membutuhkan, ya, kamu bisa berbagi, ya, itu bisa dikerjakan, ya. Jadi segala sesuatu itu bisa dikerjakan asal kita mau. Tapi kalau kita sudah bilang, susah Kak, ya susah, ya. Tapi sebenarnya itu bisa dikerjakan. Hanya saja adik-adik perlu memahami bahwa di saat itu jemaat mula-mula melakukan hal ini. Untuk apa? Karena disitulah banyak orang mulai melihat cara hidup jemaat itu dan banyak orang menjadi percaya. Oh, ternyata pengikut Tuhan itu berbeda. Ya, cara pandangnya, tindakannya itu berbeda. Bukan karena dia, tapi karena Roh Kudus yang sudah bekerja di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Dan juga rasul yang dipakai oleh Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Adikku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus memiliki satu kepastian bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita, kita tahu bahwa tubuh kita ini bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus. Kalau tubuh kita milik Kristus, berarti kita menjadi saksi Tuhan. Ya, saksi Tuhan itu nggak usah pakai bicara, tapi ngomong banyak nggak usah. Tapi saksi Tuhan itu melalui hidup kita, orang akan melihat, oh dia anak Tuhan. Ya, adikku yang dikasih Tuhan, kali ini bahwa kita tahu kita harus mampu menjadi berkat. Apapun keadaan kita harus menjadi berkat. Ya, mungkin Kak Mada punya kisah sedikit dalam kehidupan Kak Mada. Waktu itu Kak Mada pernah sempat tinggal di Kalimantan kurang lebih 7 tahun. Waktu tahun pertama, saya melihat di situ banyak anak-anak kecil yang mereka hidupnya tidak menentu. Dan ada sekolah-sekolah yang di situ tidak ada guru agama. Jadi guru agamanya ngajar agama lain. Pada waktu kakak di situ, kakak berusaha untuk berbagi kasih, berbagi firman kepada mereka. Ya, membuka rumah mes kakak untuk berbagi kepada mereka. Pernah juga dari sini, ya, dari Gereja Kemah Tabernakel mengirim buku-buku perpustakaan, dikirim ke sana. Lalu kakak susun di mes kakak susun semua buku-buku itu. Banyak anak-anak kecil datang. Ibu, boleh nggak saya datang? Tapi saya kan bukan Kristen. Dia bilang gitu. Nggak apa-apa, datang aja. Ayo datang sini. Mau baca apa? Ambil aja bukunya. Boleh Bu? Boleh, silakan ambil. Ya, lalu mereka mengambil, lalu dia mulai bertanya tentang Kristus. Pelan-pelan saya menyampaikan itu dengan tidak terlalu ekstrim supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi ternyata apa yang terjadi? Hal itu membuat mereka percaya kepada Tuhan, walaupun kan mereka anak kecil. Beberapa waktu kemudian, sekolahan itu tidak ada guru agama. Lalu mereka, anak-anak yang sebagian Kristen, dia bingung. Pada waktu kakak bersih-bersih rumah di depan, saya disamperin, Ibu, boleh bantu kami kah? Kalau orang sana kan pakai kah ya. Boleh bantu kami kah? Bantu apa? Saya bilang, boleh gak jadi guru kami di sekolah? Gak bisa, kakak gak bisa, itu kan sekolahan lain. Tapi kami gak ada gurunya. Boleh kan kak? Boleh bantu kami? Oh gini aja, lapor sama Pak Kepala Sekolah. Boleh gak? Kakak bantuin di sana. Lari mereka. Dia bertanya sama kepala sekolah. Datang lagi dia lari. Ibu nggak bisa. Pak kepala sekolahnya kan sekolahnya nggak ada duit, nggak bisa gaji katanya. Dia bilang oke, ya nggak apa-apa. Nanti kakak yang ketemu sama kepala sekolahnya, sama Kak Matius, ya. Kakak sana. Saya berdoa dan saya bilang sama suami saya. Dan dia bilang ya terserah, kalau kamu memang mau bantu,
silahkan, saya nggak apa-apa. Kita berdoa, semalamnya saya kejumpa dengan kepala sekolah itu. Apa yang terjadi adik-adik? Kepala sekolahnya bilang, Pak, saya kemarin itu anak-anak datang, lalu mereka bilang kata sekolah tidak ada guru agama. Nah, mereka minta supaya saya mengajar. Aduh Bu, maaf Bu, kita nggak ada uang, sekolah nggak ada uang. Nggak apa-apa, kalau memang nggak ada yang ngajar agama Kristen, saya dengan sukarela, nggak usah dibayar Pak, nggak apa-apa. Saya yang penting mereka diajar dengan guru yang tepat. Kasihan mereka. Apa yang tadi adik-adik? Dan saat itu juga kakak boleh menjadi guru agama di situ. Padahal kalau dibilang saya bukan guru, ya guru sekolah minggu, ya, tapi boleh berbagi. Nah, mungkin berbagi itu adik-adik di sini boleh menjadi berkah. Sehingga saat itu kakak boleh lama-kelamaan orang merespon dengan baik, sehingga di situ banyak anak-anak saya kumpulkan di situ untuk mereka beribadah, ya. Dari berbagai macam suku mereka ada di situ, ya. Mereka beribadah. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan, mari kita semua anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada, bisa jadi berkat, ya. Adik-adik di rumah bisa jadi berkat buat kakak. Kakak bisa jadi berkat buat adik, ya. Kalau nggak bisa pelajarannya susah kak, kakaknya bisa bantu, ya. Tapi nggak boleh, kakak aja deh, karena minta ya tolong, kakak aja yang kerjain semua, aku tinggal terima aja. Nggak bisa begitu, ya. Tetap harus kita sama-sama, karena kita sebagai anak-anak Tuhan. Di sini karena mereka melihat gaya hidup semua orang percaya yang penuh dengan kasih, baik kepada Allah maupun kepada sesama. Di Kisah Rasul 2 ayat 47, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji Tuhan. Ternyata mereka bertambah bilangan orang percaya. Kenapa? Karena mereka menjadi berkat juga bagi sesama yang ada di sekitarnya. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan, mari semua, baik adik-adik dan Kak Magda dan semua guru-guru sekolah minggu yang dengan setia melayani, menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik. Kerinduan kami adalah adik-adik bertumbuh di dalam iman yang benar, sehingga menjadi anak-anak yang kuat di dalam Tuhan dan menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan adalah kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, tentunya dengan cara bertekun dalam beribadah, seperti yang telah dikerjakan oleh jemaat mula-mula dengan 2 hal. 1, jemaat mula-mula beribadah dengan tekun, ya, jangan kendor, bertekun baik di rumah maupun kalau kalian bisa beribadah di gereja. Yang kedua, jemaat mula-mula memiliki hubungan yang baik dengan sesama anak Tuhan dan juga sesama di luar Tuhan. Itulah berkat firman Tuhan pagi ini. Kita mau sama-sama belajar. Hidup ini belajar terus, dan yang penting kita jalankan sehari bersama dengan Tuhan. Ya, sehari bersama dengan Tuhan. Karena itu kita semua terberkati oleh firman Tuhan hari ini, dan ayat masnya Yosua 23 ayat yang ke-11. Yosua 23 ayat yang ke-11. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Ya. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan hati yang tekun, dengan hati yang tulus, dan mengasihi sesama kita dengan hati yang tulus, dan kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kehidupan kita akan menjadi berkat. Seperti gereja Tuhan di tempat ini, ya, banyak jiwa datang. Kenapa? Berarti cara hidup jemaat di tempat ini juga menjadi berkat, sehingga mereka melihat, ya, mereka melihat cara mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka keluar masuk dari ibadah, wah kok kayaknya enak ya, kok mereka wajahnya berseri-seri ya, bersuka cita. Dari situ tanya, itu tempat apa sih? 1 masuk, 2 masuk, lalu banyak-banyak, lalu di situ bukan banyak. Di tempat ini banyak jiwa diselamatkan oleh Tuhan, ya. Mari kita bersama-sama berdoa, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadikan berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur pada
pagi hari ini di mana kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan, bagaimana cara hidup jemaat mula-mula. Biarlah Tuhan kehidupan jemaat mula-mula ini menjadikan satu pengingat buat kami semua anak-anak-Mu, untuk kami tetap bertekun di dalam beribadah kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan berbagi kasih kepada keluarga kami dan juga orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami tahu Tuhan bahwa hanya Roh Kuduslah yang mampu memberikan kekuatan kepada kami untuk kami bisa melakukan semuanya ini. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan juga untuk anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Mungkin saat ini kami belum bisa berjumpa secara tatap muka. Namun saya percaya bahwa Roh Kudus tinggal dalam kehidupan mereka dan mereka menjadi anak-anak yang kuat di dalam Tuhan. Dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Kedua orang tua mereka Tuhan berkati, Tuhan jagai. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama berdoa serta mengucap syukur. Amin. Bapak terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Halo, selamat pagi adik-adik. Ya, selamat pagi. Pagi Kak Agus. Ya, pagi Kak Ardi. Tadi adik-adik Ya, udah dengar firman Tuhan betul. tentang Ya. gereja mula-mula. Gereja mula-mula. Yang disampaikan oleh siapa Kak? Siapa tuh ya? Oleh Tadi- Kak Magda Kak ya? dong. Iya. Iya, iya. Iya. Nah, Oke. sekarang kita mau aktivitas Kak. Ya, main apa nih Aktivis- Kak sekarang Kak? Kali ini kita mau kuis. Iya. Tapi kuisnya, Hah? pertanyaan-pertanyaan dari kuis yang akan kita sampaikan buat adik-adik Kak, Iya. seputar pengetahuan kita tentang gereja Kemah Tabernakel. Oh, bukan tentang Alkitab lagi Kak ya? Bukan Ya ya? ada, Ada di dikit dalamnya ya? ada, pasti oke, ada. oke. Tapi lebih umum seputar gereja kita Kak. Jadi pengetahuan umum lah Iya, ya tentang gereja adik-adik kita. benar-benar kenal nggak nih? Kenal nggak? Nanti ya? ditanya teman supaya tahu gitu Kak ya? Iya. Iya ya. Oke Kak, Oke. kita langsung aja masuk pertanyaan pertama Kak. Oke. Silakan Kak. Oh, saya. Oh, oke. Apa nama benda pada lambang gereja Kemah Tabernakel? Ya. Lambangnya Kak, ya. Yang pertama A, jawabannya nih kita ini multiple choice. Multiple choice Kak. A, kaki Dian. Ya. Ya, Kak. Terus Kak. B, tabut perjanjian. Iya. C, mesbah dupa. D, roti pertunjukan. Iya, jadi nama benda di lambang gereja kita ya Iya, Kak ya? betul, Kak. Wah, kita sering lihat tuh Kak ya? Pasti. Ya. Nah, lanjut Kak, nomor 2 Oke, Kak. nomor 2 ya. Gereja Kemah Tabernakel memiliki berapa kelas sekolah minggu? Ya. Nah, ada berapa Ya. kelas? A 8 kelas, B 9 kelas, C 10 kelas, dan D 11 kelas. Nah, mestinya adik-adik tahu Kak. Iya, harus hitung-hitung dari Apalagi pertama ya. yang dari bayi, Bayi sampai sampai sekarang yang udah di paling Sion, ya. di Kanaan juga Nah, pasti tahu. Pasti tahu ya. Oke Kak, Ya, lanjut Kak. lanjut nomor 3. Apa nama kelas terkecil di sekolah minggu gereja Kemah Tabernakel? Oke. A, Bethlehem. B, Nazaret. C, Kapernaum. D, Yerusalem. Iya. Oke, lanjut ya. Lanjut Kak. Nomor 4, pertanyaan nomor 4 ya. Doa 10 hari di gereja Kemah Tabernakel biasanya dimulai kapan? Ya. A, hari Jumat saat kematian Tuhan Yesus. B, di hari Minggu sesudah hari kematian Tuhan Yesus. C, di hari kebangkitan Tuhan Yesus. D, 1 hari setelah hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, pilih ya. Ya. Oke. Soalnya ini bentar lagi kita mau Doa 10 hari ya, Kak. Iya. Iya, harus tahu ya. Ya, oke. Nomor 5 ya Kak. Ya, 5 Kak. Apa ayat Alkitab
yang tertulis di dalam gereja Kemah Tabernakel. Oh, oke. Ada satu ayat Mm-mm. yang biasanya ada tertulis di gereja Kemah Tabernakel Betul. menjadi seperti logo. Logo ya Kak Ya, menjadi Iya. quote buat gereja kita. Betul Kak. Ya, Kak, ya. Iya, pilihannya apa aja Kak? Mazmur yang A, Mazmur 23 ayat 1. Hmm. B, Mazmur 33 ayat 1. C, Mazmur 23 ayat 2. D, Mazmur 1 ayat 23. Iya, oke. Sekarang pertanyaan nomor 6 ya. Cara baptisan pada gereja Kemah Tabernakel adalah sebagai berikut. A. Dipercik. B. Tumpang tangan. C. Didoakan. Dan D. Selam. Wah, ini yang kasihan harusnya tahu nih ya. Harusnya tahu. Harus tahu ya. Kan udah dapat pelajarannya Kak ya. Betul, betul, Kalau ya. yang kanan belum tahu bisa tanya maminya. Contekan ya, Kak, ya. Contekan. Oke, nomor 7. Nomor 7. Sesudah dari kelas Yudea, anak sekolah minggu akan naik ke kelas apa selanjutnya? A. Kanaan. B. Yerusalem. C. Sion. D. Betania. Iya ya. Oke, lanjut ke nomor 8 sekarang ya. Pedalaman Alkitab di gereja Kemah Tabernakel diadakan setiap hari apa? A. Senin dan Rabu. B. Selasa dan Jumat. C. Selasa dan Kamis. D. Sabtu pagi. Nah, ini yang sering PA pasti tahu nih Kak. Iya. Ya. Yang sering PA ya. Nomor 9. Iya. Benda yang terdapat dalam ruang maha kudus di kemah suci di dalam tabernakel apa? A. Mesbah korban bakaran. B. Meja roti sajian. C. Tabut perjanjian. D. Semua benar. Wah, ini masih berhubungan dengan tabernakel ya, Nah. nama-nama tabernakel ya Kak ya. Nomor 10 juga masih 10 ada. terakhir Kak. Ada hubungan Ya, dengan tabernakel ada, lagi Kak, nih ya. ya. Oke, nomor 10. Benda yang tidak terdapat dalam ruang kudus. A. Mesbah dupa emas. B. Kandil emas. C. Bejana pembasuhan. D. Meja roti sajian. Nah, udah 10 soal Kak ya 10 semua ya. soal. Nanti tinggal adik-adik jawab. Jawab, betul. Kirim ke kemana link, Kak? link itu ya. Nah, yang tadi description box Description Kak box, ya. Iya, oke. Yang tercepat dan paling tepat Betul. 5 orang pertama akan Itu. mendapatkan kejutan. Kejutan. Surprise. Oke, surprise Kak. Ya. Oke Kak, Oke, cuma Kak. gitu aja. Ya, oke. Selamat adik-adik menjawab semua pertanyaan dalam kuis ini. Cepat-cepat kirim. Ya. Dan Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu di kebaktian selanjutnya. Iya. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Iya. Tuhan memberkati. Tuhan berkati.